Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di episode ke-10 untuk MotoGP kali ini bersama Ducati Aramco yaitu Race Rio. Nah, hari ini kita udah sampai di pengembangan frame dan elektronik masing-masing di sisa waktu 4 minggu lagi menjelang GP Finlandia. Nah, apakah hari ini kita bakal membuat suatu kejutan di mana kita kemarin bersama Honda di Kimi-Ring kita mendapatkan juara 1 untuk pertama kalinya di kelas MotoGP, yang berarti bisa kita bilang bahwa hari ini kita bakal bisa untuk mendominasi lagi. Cuman ini Ducati bukan Honda, yang emang jelas berbeda untuk spek dari motornya. Dan hari ini di klasemen kita masih berada di posisi kedua dengan jarak 41 poin dari Fabio Quartararo. Yang mana hari ini kita masih sangat kesusahan untuk mengimbangi laju dari Yamaha hingga pertengahan musim, yaitu di seri ke-10. Apakah hari ini Ducati bakal bisa menorehkan hasil yang bagus atau malah justru sebaliknya? Kita lihat aja. Jadi sorry banget kemarin di 4 seri terakhir kita untuk cara bicaranya agak kita kurangin, kita lambutin karena kemarin gue lagi ada di rumah istri gue, jadi kita nggak bisa untuk main dengan teriak-teriak, nggak enak lah. Jadi kali ini kita udah sampai lagi di tempat biasa kita untuk recording untuk MotoGP karir dan juga game lainnya. Tapi hari ini kita bakal lebih semangat lagi karena kita udah ada semangat lebih dari Ducati Aramco, yang emang kita hari ini udah makin bisa ngembangin dan ngembangin terus, meskipun kita hari ini nggak bisa untuk berada di baris depan. Jadi sayang banget Race Rio gagal untuk berada di baris depan. Tapi hari ini kita berdoa aja semoga ada hasil yang menarik, karena kita ini udah ngerasa familiar dengan musim yang lalu di Finlandia di Kimi-Ring juga dengan meraih posisi yang bagus. Tapi hari ini kita pakai Ducati yang emang jelas speknya berbeda sama Honda RC 213V. Hari ini kita nge-stopnya seperti biasa, kita udah main di Echo, yaitu di TCS dan yang lainnya. Sementara di sini untuk ban kita bakal pakai kompon medium aja, karena kemarin gue sempat pakai untuk ban soft di latihan itu malah cepet banget habis. Meskipun rekomendasi dari mekanik kita disuruh menggunakan kompon soft medium, jadi kali ini kita bakal pakai medium aja untuk kompon depan dan belakang. Semoga aja bisa ngebuahkan hasil yang bagus bagi Race Rio untuk bisa mengejar ketertinggalan poin dari Fabio Quartararo. Oke, hari ini sesi warming up lap MotoGP Kimi-Ring. Akankah hari ini Race Rio bisa mendobrak meskipun kita start dari posisi ke-12 untuk MotoGP Kimi-Ring? Kalau gitu ini peserta MotoGP Kimi-Ring untuk seri ke-10 MotoGP karir bersama Aramco Ducati. Oke, semangat. Before the Grand Prix of Finland will begin. Oke semua, ini dia sisi race kelas MotoGP itu seri Kimi-Ring seri ke-10 and on the way. Dan saat Ducati Aramco mau overtaking duo Honda, itu Paul dan juga Marquez di first corner lap pertama. Kita overtaking masuk ke posisi ke-10-9 dan akhirnya Aprilia kita berdua side by side. Satu pertama melampaui Aprilia. Kali ini nampaknya Ducati berada di baris depan dengan sangat luasa mengejar Joan Mir, sementara Alex Rins masih berada dari sisi kanan untuk trek lurus GP Kimi-Ring. Kita overtaking Suzuki mengejar Ducati dan akhirnya tembus ke berada posisi kedua, dan akhirnya Oliveira masih bisa bertahan dari kejar Ducati Aramco yaitu Race Rio perlahan mengejar. Kali ini Miguel Oliveira masih bertahan. Quartararo menjadi lead the way hingga sekarang di sektor kedua. Akankah Ducati Aramco meskipun kurang klop sama tikungan, akankah kita bisa meraih podium? Itu bisa mendekati poin dengan Fabio Quartararo. Keep focus, keep fighting. Lap pertama baru dimulai, kita nggak boleh nyerah. Masih ada 7 lap yang masih bisa kita manfaatkan agar mendekati Miguel dan juga Fabio demi meraih posisi pertama, karena hari ini udah berada di posisi terdepan dan kita udah bisa jelas untuk mendekati Miguel, meskipun ada beberapa tikungan atau sektor yang kita kadang suka agak lemah cuy, karena emang itu Ducati nggak pakai Honda, yang emang Ducati lebih cenderung kuat di trek lurus aja, beda sama Honda yang lebih merata. Tapi hari ini kita nggak boleh patah semangat. Ducati Aramco pasti bisa untuk mendulang poin yang bagus di GP Kimi-Ring.
Dan saat ini Reus Rio di posisi 3 menuju lap kedua exit corner. Lap kedua hari ini Ducati Aramco masih mengejar. Kita breaking kembali di first corner. Di belakang Jack Miller, Johan Zarco, Joan Mir, Rins dan juga Francisco Bagnaia. Francisco Bagnaia. Di mana hari ini Ducati makin kesini makin mendominasi dan saatnya mengejar di trek lurus. Bisa Ducati Aramco dengan Desmo G21 bersama trio Ducati Miguel Oliveira di lap kedua trek lurus saat ini masih mengejar. Ini dia arah peluang, kita overtaking, kita block pas Miguel dan akhirnya nice move race berhasil menggeser posisi 2 dari Miguel Oliveira tadinya di pengereman yang cukup tajam hingga saat ini. Fabio Quartararo masih bertahan dengan Yamaha YZR M1 Ducati. Ducati masih berusaha mengejar dengan Reus Rio sebagai pembalap asal Asia. Cukup melebar, masih bisa mengejar. Kita braking perlahan lagi dengan kompon medium. Ternyata kita udah mulai bisa untuk mengejar Fabio Quartararo. Exit corner, Kuski fighting, ada yang crash di belakang saya sekali. Hari ini baru dimulai dan ternyata crash. Dan biasanya masih di sini tuh ada beberapa kejanggalan untuk para AI. Yang biasa AI itu suka crash dan kadang kita nggak tahu mereka crash massal. Sama kayak kemarin waktu kita berlaga bersama Honda ketika di season pertama di kelas MotoGP. Saat ini Fabio Quartararo masih bisa kita dekati, kita masuk perlahan dan akhirnya hari ini kita block pas track limit, kita overtaking Fabio, masih berduel. Luar biasa, Quartararo bertahan dengan sangat mulus. Kita breaking kembali, masih di blocking, di defense oleh Quartararo dari sisi kanan, masih berduel side by side. Lap ketiga masih bertarung mencari Yamaha. Ducati kita breaking kembali, dapatkan Ducati, mendapatkan posisi pertama dari Fabio Quartararo. Cukup kontak hari ini di exit corner. Miguel Oliveira lolos di posisi pertama, luar biasa. Wah, kita overtaking kali ini di track lurus bakal Ducati dan akhirnya kita berhasil mendapatkan malah stopping. Oh my god, malah nginjak crash. Wah, hampir aja. Kali ini Miguel masih berusaha mengkontak Reus Rio. Saat ini yang masih bertahan luar biasa, emang gila banget. Hari ini race-nya cukup tricky karena emang ada beberapa tikungan yang emang gue ngerasa sendiri kayaknya Ducati kurang cocok sama tikungan tersebut. Tapi hari ini kita bakal fokus aja karena kita butuh poin yang banyak agar bisa mengejar Fabio di puncak klasemen. Kita breaking kembali, masih Miguel berusaha merasa dengan sangat basah dan ternyata Fabio Quartararo crash, Jack Miller crash. Dua orang crash gara-gara Miguel Oliveira tadi berusaha maksa untuk overtake Ducati Aramco. Dan saat ini kita bakal paksa overtake Miguel karena sudah berbuat yang tidak-tidak, dimana dia berbuat kesalahan yang membuat tadi Fabio dan juga Jack Miller crash. Aduh, Miguel Oliveira luar biasa, sudah mulai main barbar. Kita breaking kembali, masih bertarung di final sector. Kita banting ke kanan menanjak. Sepertinya hari ini Reus Rio, rider lama kita udah mulai bisa melebar. Oke, masih bisa untuk menutup jalur dan saat ini di corner. Semoga aja kita masih. Dan Joan Mir lepas di lap keempat. Joan Mir leads the way. Dan masih melawan dari si kiri, dari si kanan masuk. Bisakah ada peluang, ada celah dan kita overtaking Joan Mir. Masih berduel side by side. Lap keempat masih mencari peluang. Kita breaking kembali dan saat ini menuju exit corner. Suzuki bakal kita kejar karena emang Ducati lebih cocok buat di trek lurus. Saat ini luar biasa, nampak jelas perbedaan spesifikasi antara Ducati sama Suzuki ketika udah di trek lurus. Saat ini braking perlahan masuk ke tikungan kelima, cukup tajam di belakang Joan Mir, Miguel Oliveira, dan saat ini Fabio Quartararo sepertinya sudah nggak bisa untuk berada di baris depan. Dan saat ini Joan Mir masih berusaha untuk merangsak, mencoba mengkontak Ducati Aramco, dan saat ini masih berusaha mendefense dari apex terdalam. Lap keempat, 4 lap lagi, kita masih bertarung dengan Joan Mir lagi-lagi. Woi, ngapain? Malah masuk ke gravel. Astaga, Joan Mir. Lagi-lagi AI sudah mulai makin barbar. Ini makin gak jelas banget ya. Makin kesini update-nya kadang juga agak gak jelas cuy. Bukannya malah ada yang selesai diperbaikin, malah ada masalah baru lagi. Dan saat ini ternyata di belakang masih ada
Yohan Zarco yang mengganti Joan Mir, menggantikan Suzuki untuk bertarung dengan Ducati Aramco. Ducati dan KTM masih terjebak, masih berada di tengah antara Ducati. Tapi sepertinya Yohan Zarco sudah bisa mengovertake Miguel Oliveira. Saat ini di tikungan terakhir menuju lap kelima JB K-Merik untuk Finland Grand Prix musim 2021 bersama Ducati Aramco. Dan saat ini lap kelima, kita breaking kembali cukup sliding. Luar biasa hari ini masih bertahan dan kita hampir tadi untuk terpental gara-gara menginjak grab yang cukup licin. Oke, tiga keempat. Akankah Yohan Zarco bisa mendekati Rins Rio untuk berduel adu top speed antar Ducati di track lurus JB K-Merik? Tapi sepertinya Miguel Oliveira justru lebih banter daripada Yohan Zarco. Oke, breaking zone tikungan kelima. Miguel Oliveira masih di belakang berusaha mengejar Ducati Aramco. Sementara Yohan Zarco di posisi 3, Pecco keempat, Rins kelima, Martin ke-6, Espargaro Alex di ke-7. Dan sementara di Paul Espargaro satu-satunya perwakilan Honda Repsol yaitu Paul berada di posisi 8 mengalahkan Marc Marquez. Saat ini lap kelima, entry corner, Miguel Oliveira masih berusaha dan sepertinya benar lagi dong, terjadi lagi insiden. Hingga saat ini Yohan Zarco berada di posisi pertama, luar biasa, masih berusaha mengejar. Hingga saat ini Yohan Zarco kita fight back, masih berusaha masuk dari sisi kiri dan akhirnya luar biasa kita berhasil menggeser kembali. Yohan Zarco nggak mau ngalah, benar beribar yellow flag. Kita breaking kembali ke Yohan Zarco di final sektor. 3 tikungan terakhir di final Cigain, Yohan Zarco masih mengejar. Tapi hari ini kita sudah bisa mengamankan posisi pertama. Meskipun di belakang terjadi crash massa sepertinya. Luar biasa hari ini, banyak banget yang crash ya. Fokus ke fighting, lap ke-6, 2 lap tersisa di GP K-Merik seri ke-10. Ducati Aramco lead the way, jadi leader untuk pertama kalinya setelah beberapa seri yang kita terpuruk banget gak bisa untuk berada di baris terdepan. Dan hari ini sepertinya Ducati bakal berada di podium. Karena hari ini ada Yohan Zarco, Pecco sama Rins Rio. Ini wah gokil, Ducati makin mendominasi, makin bisa menjuarai konstruktor cuy. Saat ini breaking zone tikungan ke-5 perlahan masuk. Semoga saja gak ada serangan mendadak dari Yohan Zarco dan juga Francisco Bagnaia, karena kita harus bisa ngebawa Ducati untuk podium bersama-sama. Kita nggak boleh main sendiri, kita nggak boleh berambisi karena kita memiliki kerabat yang perlu kita silaturahmi terus dan bisa akrab cuy, untuk bisa kerjasama ngalahin Fabio Quartararo. Karena semakin jauh jarak sama si Fabio di sini pasti bakal ada gap point-nya makin tipis. Karena saat ini ternyata Yohan Zarco trio Ducati datang melawan Ducati Aramco. Gila banget, untuk pertama kalinya 4 Ducati bertarung memperoleh posisi pertama. Dan saat Yohan Zarco masih kita kejar, akan Ducati Aramco bisa mengajar Pramac Racing. Hati ini, ngapain si Yohan Zarco malah crash? Wah, Yohan Zarco bisa-bisanya dia nginjakin krep, malah dia nge-slide sendiri. Itu murni kesalahan AI yang cukup konyol sih. Ya ampun, luar biasa. Kita ngedapetin podium hibah dari si Yohan Zarco. Oke, kali ini lap terakhir. Semoga aja Ducati Aramco nggak ngedapetin serangan balik dari Pecco dan juga Suzuki. Oke, final lap ke-7. Saat ini cukup lebar, kembali ke jalur racing line, masih bertahan menuju ke keempat. Kita breaking perlahan ngacu tricky, semoga gak ngelebar. Dan sepertinya Pecco Bagnaia datang, kita fight kembali di exit corner. Dan wow my god, Alex Rins datang. Wah, Suzuki cuy. Oke, masih berdua lagi. Pada lap menuju entry corner tikungan kelima, kita bakal hard braking from Rins dan cukup stoppy. Hati-hati, kondisi ban masih cukup awet, bisa kita ajak kompromi untuk menang di sini. Fokus ke fighting. Ini dia di belakang masih Rins dan juga Pecco Bagnaia. Akankah Alex Rins tetap Pecco track limit dong? Akankah mereka menggebrak Ducati Aramco di lap terakhir? Karena biasanya AI juga memiliki beberapa strategi yang nggak bisa kita duga.
Pokoknya kita bertahan aja. Hingga saat ini cukup melebar. Aduh, malah mistake cuy. Hingga saat ini hati-hati. Wow, Alex Green Crash. Apa yang terjadi? Alex Green Crash. Dan waduh, sayang sekali cuy. Fabio Quartararo malah datang. Dan saat ini Pecco Bagnaia kita fight back kembali. Masih bertarung lagi. Oh my god, terganti bertarung. Kali ini Jorge Martin masih melawan. Lepas kembali Pecco Bagnaia. Dekat Aramco masih melawan. Dan saat ini kita fight back kembali. Jorge Martin masih berduel di final sektor. Dua yang terakhir menanjak. Masih bertarung. Satu tikungan lagi. Satu kesempatan. Kita overtaking Jorge Martin. Dan akhirnya kita masuk di exit corner. Dan akhirnya hari ini Ducati Aramco berhasil meraih kemenangan bersama Ducati lainnya. Akhirnya rekor lagi, sejarah baru lagi. Trio Ducati berada di podium bersama-sama. Sementara Marquez Paul, ternyata mereka berdua mendadak berada berurutan di posisi 4 dan kelima. Dan Fabio Quartararo yang crash tadi malah berada di posisi ke-6. Ini wah, mustahil banget cuy. Kita nggak terima Fabio di posisi ke-6 karena udah crash, masa iya masih bisa ngejar dan berada di grid ke-6. Tapi enggak apa, kita yang penting udah bisa berada di posisi pertama dengan jarak yang cukup jauh juga, yaitu berjarak 5 posisi dari Fabio Quartararo. Saat ini di posisi ke-10 ada Alex Marquez, Luca Marini, Brad Binder, Enea, Ike Lecuona, Joan Mir, Salvadori, serta Taka berada di posisi ke-17. Dari posisi ke-18 masih ada Jan Zarco. Ada juga Miguel Oliveira, Marco Morbidelli, Jack Miller, Maverick, dan juga Valentino Rossi. Dan klasemen akhirnya poin kita makin rapat lagi dengan jarak hanya 25 poin. Pokoknya besok di GP apa besok ya? Kayaknya di GP Silverstone semoga aja ada hasil yang lebih baik lagi dari Ducati Aramco. Oke, jadi kesemua kalau gitu sengaja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di next video kalau gitu. Thank you nonton dan sampai ketemu di race GP selanjutnya. Dan oke, bye, ciao, thank you semua, bye bye, ciao. Oke, makasih ya. It was a very intense weekend. Finally, the moment has come for the riders who put their talent on show to celebrate. In such an exciting race, these three guys deserve the applause of everyone under the podium.